Salah satu goal paling gedenya adalah when you own a house and have a family. Sekarang kayaknya it's a bit less realistic buat orang-orang ini untuk punya rumah dengan naikin harga rumah dan lain-lain. Apa bener nanti ekonomi we don't own anything, itu kan narasi gede kan? Raymond Chin, financial educator yang aktif menyuarakan dan mengedukasi masyarakat Indonesia agar lebih melek investasi. Youth zaman sekarang nih, we will not own anything, rumah, mobil, dan lain-lain. Berarti kalau misalnya that's the case, itu bakal jadi status quo baru, and the whole financial strategy berubah. Kayak, nah, buat orang-orang itu, di luar dari privilege, conversation, and access, what should they do? Halo teman-teman, welcome back dalam Ajaib Cuan Talks Special Series dengan saya Anderson. Dan kali ini series kita sangat spesial. Kita kedatangan bukan hanya satu tapi dua tamu istimewa ya. Kami kedatangan Feli yang semua sudah kenal ya dalam Cuan Talks kita, dan juga Bapak Raymond. Ya, kita cuma kurang Timothy Ronald. Dan dalam series ini, episode ini kita bilang ini adalah reunion. Kalau di luar kan ternak uang trio ya. Ini baru duo dulu. Nanti yang satu nyusul. Dan banyak orang sampai diganti-ganti ya. Tapi ini juga reunion untuk kita bertiga, karena banyak orang nggak tahu kita terakhir kali ketemu bertiga udah hampir 4 tahun yang lalu ya kira-kira 4 tahun yang lalu. Di kafe. Namanya boleh sebut nggak sih kita nama kafenya? Boleh kayaknya deh. Di kafe waktu itu. Jadi pas Spanish restaurant. Spanish restaurant. Itu jadi you guys have to know how much of a big deal this is, karena bisa dibilang kan waktu itu kita berdua sama Timothy sama waktu itu Ajaib and all the fintech during pandemic itu craze-nya adoption finance di Indonesia gitu loh. Terus kan kita udah fast forward ke 4 tahun kemudian. Dunia sudah berubah ya. Sangat berubah. Sangat drastis perubahannya bahkan ya. Drastis perubahannya. Tapi pas waktu kita ketemu itu juga dunia lagi dalam masa perubahan juga, karena pas lagi 2020 itu setelah pandemi masih berjalan bahkan. Yes. I think lagi pas kita ketemu tuh kita masih ada social distancing dan lain-lain yang ada di sana ya. Selalu pakai masker. Ya. Nggak pakai. Pakai juga kan. Kita santai dancing. Tapi dunia ini berputarnya jauh semakin lebih cepat ya. Dulu kan mungkin every 10 years, tapi sekarang kayak it's getting faster. Ya apalagi soalnya sekarang kan ada banyak major events ya, dan banyak orang tuh nggak tahu nih bertepatan pas nanti 2050. The world new world order lah yang Ray Dalio suka bilang. Jadi kan setiap 80-100 tahun sekali perubahan nih. Dulu kan Britain, Europe ke US. Sekarang US number 1. Kelihatannya China mau number 1. Terus the AI revolution. Ini kan gila banget. Fastest to 100 million users ChatGPT itu by 2 months kalau nggak salah ya. Habis itu ada the great wealth transfer. Dalam sejarah umat manusia ini periode perpindahan kekayaan antara generasi lama ke generasi baru, 80 trillion. Terus Indonesia lagi ada pemerintah baru, reform. Jadi semua tuh kayak lagi berubah ke arah 2050. Kalau Indonesia kan timeline-nya 2045. Nah, kalau dunia 2050. 2050 menurut gue kayak this is gonna be the new standard. Yes. Dan kelihatannya kan masyarakat sekarang kan nggak tahu ya. Sekarang kalau dulu standarnya kita pas muda kerja, rumah, keluarga dan lain-lain, sekarang udah nggak bisa pakai standar yang sama sih. Jadi kita cuma baru 4 tahun gak ketemunya udah banyak yang berubah kayak gini. Tapi this is actually the talk within us only, atau kayak orang yang maksudnya middle up level gitu loh. Karena middle low maksudnya yang selalu mereka pikirkan tetap sama dulu dan sekarang gitu kan. How to besok mesti gimana, makan apa, kerja apa, segala macam. How do you maksudnya relate it gitu loh. Oh, gue jadi narasumbernya, lupa gue. Iya, dia narasumbernya ya. Karena how do you relate all these major events tuh ke hidup sehari-hari? Maksudnya orang biasa aja di Indonesia. Mungkin yang beda di zaman sekarang adalah pemerataan informasi. Kalau dulu cuma elitis lah yang tahu what's going on, terus ya masyarakat biasa ya mereka terima nasibnya aja. Ya udah kalau ada kerjaan-kerjaan, kalau ada opportunity investment, tapi mereka masih pakai kacamata perspektif ekspektasi generasi lama. Which kan diturunin dari parents kita kan. Tapi karena sekarang information udah gila banget, jadi kayak sekarang udah nggak tahu standarnya apa. Status kan untuk ini teorinya Sumter's creative destruction. Untuk munculnya inovasi atau status quo baru harus runtuh status quo lama. Dan proses peruntuhan yang lama ke yang baru, benang merahnya tuh informasi. How fast does information get distributed gitu loh. Jadi kayaknya langsung terlalu berat ya. Kayaknya mau reuni dulu. Because fun fact-nya, gue ini literally ketemu lagi kalau sama Anderson 5 years. 5 years ya.
Kalau Feli juga udah 2 years. 3 years kayaknya. Oh gitu, kalian masih belum pernah ketemu fisik selama 2 tahun terakhir? Nggak pernah. Wow. Just how are you guys kayak dari terakhir the finance fintech craze and fundraising dan lain-lain itu kan roller coaster banget dunia finance, and you yang sekarang udah di-announce belum? Belum ya? Apa tuh? Udah pada tahu ya? Yeah. Going to Harvard, congrats, dan congratulations. menempuh kehidupan baru, which is the marriage life. Iya. A lot of masih things single. change for me juga ya. Iya. Kita bahkan gue sama Feli itu kita rekali Cuan Talks ini beberapa bulan yang lalu, kita masih lagi ngobrolin tuh kira-kira Feli nanti S2-nya mau kemana. Ya masih Oh ya? Iya. Literally few months ago. Yeah, just a few months ago. Berarti ini fresh banget dong decisionnya. Decisionnya like 1 month ago. Ooh, Maksudnya balik ke yeah. announcement Harvard itu Maret lah ya. Wow. Congratulations. Yeah, thank you so much. Yeah, Thank you so and much. Mohon pernikahan. doanya ya. Iya, representing negara kita nih. Representing negara. Mau kabur kita. aja dulu ya. Untuk kemudian balik lagi ya ke Indonesia. Tapi maksudnya gue nggak pernah menyangka bahwa makanya gue bilang kayak mohon doanya karena di dalam prosesnya ini lumayan banyak challenges juga ya. Gue nggak pernah menyangka Trump tuh, maksudnya Presiden Trump bakal se-ngefek itu ke dalam hidup gue gitu. Yeah. Itu benar. People don't realize, kan orang pas kita ngebahas, itu urusan Amerika sama Cina gitu. Tapi ternyata impact dan ini real case-nya gitu. Ya ke Indonesia Perihal dan apa? to LPDP. me personally gitu loh. Nggak, kalau si Trump ini intinya dia kirim surat lah ke banyak unit ke semua unit di US kayaknya. Habis itu dia bilang bahwa lu harus clubs yang diversity, equality, which is kayak LGBTQ gitu, lu harus trim it down gitu, hilangin something like that. Terus juga kalau ada employee atau students yang begitu, lu harus lessen the influence, something like that. Dan Harvard nggak mau gitu, kayak this is our independence gitu. Jadi dia agak konfront Trump, dan akhirnya Trump ngancem untuk kayak, kalau lu nggak bakal begitu, gue bakal tarik funding dari lu, dan lu juga nggak bisa issue visa untuk international students. Jadi international students yang sekarang belajar di Harvard dan akan masuk, itu terancam untuk visanya dicabut. Tapi kalau misalnya visa yang dicabut gitu, kita nggak bisa ke sana, dan yang udah sekolah di situ harus deport, balik pulang. Jadi kayak it's big gitu, dan maksudnya ini kan tergantung government ya. You're going to the States in a very interesting time. Lagi pas ada culture wars seperti ini yang terjadi. Dan ini hanya permulaan dari culture wars yang akan terjadi. Nantinya gue prediksi akan masuk ke berbagai area, Hollywood lah, all the social music, everything. I think kita juga kalau gue baca-baca bukan hanya perguruan tinggi yang sekarang ada culture wars yang terjadi di Amerika Serikat, tapi juga sekarang arts museum itu juga sedang terjadi hal yang sama juga. Yaitu adalah ideological war di sana. So I think you're going to be in the US in a very interesting time melihat culture wars yang terjadi, dan menurut gue bukan hanya di Amerika Serikat sebetulnya. The culture wars is happening globally actually. It's actually happening globally in different ways lah. Triggernya apa ya? Triggernya is it ada the AI revolution di sana, atau triggernya karena emang lagi mau the toppling down of the hegemony with China. Exactly. I think is the idea that the last 10-20 years to globalization everywhere. Internet, proliferation of internet kemana-mana. Gitu. Sampai ada perusahaan kayak Shein, Temu yang bisa cross border punya production di China, dia jualnya ke Amerika Serikat. Dan dalam 1 tahun terakhir, 12 bulan terakhir, 80% dari kepala negara dunia they went through an election, antara mereka berubah atau mereka dielect ulang lagi gitu. Jadi ini sekarang umpamanya the chessboard is set. The game has just started. Jadi all this uncertainty that's happening ini hanya permulaannya, dan dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan akan menjadi main eventnya gitulah kira-kira. Nah, tapi itu yang interesting tau. Kayaknya baru belakangan ini kita lihat as Indonesian ya, kita mulai tertarik sama aware isu-isu global kayak gini. Sebelumnya tuh kayak rasanya kayak Indonesia tuh kayak tertutup gitu kan. Walaupun kalau secara ekonomi kan kita memang nggak gitu impacted. The pedang bermata duanya, why we're not so integrated ke the world's financial system. Kalau ada kenapa-napa kita cuma impactnya kecil gitu. Misalnya kemarin ekspor kita ke US kan 2,5%. Ya kan kecil kan gitu. Tapi karena informasi ini udah mulai merata, it affects the consumer behavior. It affects decision making finance-nya mereka.
Mereka mungkin nggak terjadi apa-apa di Indonesia ini, tapi kayak, kok dunia lagi amburadul ya, kok kelihatannya ada perubahan ideologi ya, kok ada. Jadi mereka jadi membuat keputusan yang baru snowball impact ke Indonesia. Kayak sekarang misalnya, with banyak youtuber kan ngomongin fear dan lain-lain, termasuk kayak Raymond Chin, nggak tahu itu siapa tuh. Tapi kan iris what it is. Itu yang pelan-pelan jadi kayak orang tahan buying powernya mereka. They realize jobs is gonna be difficult. Mereka realize kayak financial market itu lagi volatile banget. Jadi mereka tahan duitnya mereka. Makanya orang ngantrinya bukan beli baju lebaran tapi ngantri beli emas ya. Oh iya. All time high loh. Itu fenomena menarik sih. Yes. Karena toko-toko emas di mall tuh antrinya banyak banget, panjang banget. Yes. Bukan hanya itu loh, bahkan kripto yang real world asset yang underlyingnya emas itu all time high juga demand-nya. Yes. Jadi ini volume si XG itu ya. Yes. Jadi ini emas dalam bentuk fisik untuk yang mass market, baik pun yang sudah dalam bentuk digital ledger gitu sama juga gitu loh. So something interesting happening. Berarti sebenarnya kan kalau secara consumer ya, secara market ya, kalau emas lagi krisis berarti intinya semua lagi takut krisis. Bisa kita benang merahin gitu nggak? Iya, tapi emas bisa naik kan ada banyak faktor. Salah satunya memang dunia nggak baik-baik saja. Kemudian juga inflasi juga lagi naik kan. Maksudnya dengan tarif and all the things juga bikin dunia bakal inflasi kan. Kok bisa berubah banget ya? Pas kita awal-awal mulai ini semua kan, during the finance crisis, semua tuh kayak euforia. Ya nggak? Walaupun pandemi itu kan kesannya suram banget. Tapi looking at finance, it's actually a good time for us itu euforia banget. People oke, belajar saham, taruh duit, oke, reksadana, oke, di mana gitu misalnya. Sekarang tuh jadi kayak, apa kita balik ke level normal, atau people are just overly worried about what's happening di dunia sekarang? I think it's just cycles. And I think that untuk orang yang seumuran kita kan sebelum ini kita bicarakan kita 94, 95 babies ya di sini ya. This is probably the first cycle yang kita bisa, that we're aware and that we remember. Itu kira-kira. Oh, benar. Jadi menurut gue ini hanya cycles. Jadi kalau kita melihat cyclical itu di mana, kita biasanya pikir kita tukang buah atau agriculture itu kan ada cycle-nya, atau apa namanya natural resources ada cycle-nya. Tapi ternyata ekonomi dunia juga ada cycle-nya juga. And what's driving it is human behavior. People go from consumption, overconsumption, underconsumption, and back again and again. Tapi mungkin yang tadi kayak Feli bilang, yang berubah sekarang adalah siklusnya jadi very quick. Yes, it's much quicker gitu. And I think it kind of represents where the world is moving towards. There's a globalization, dan sekarang the opposite is now protectionism. Pindah balik ke dalam gitu. And the main point, the whole title of what's happening in the world is the US versus China. Everything revolves that theme today. Even the culture wars itu revolving around US versus China. Itu benar sih. Jadi dari semua happening, you ask me the question kayak, how optimistic are you? Ya kan? Yes. Oke, coba dong mau nanya ke tiga-tiga, out of 0 to 10, apa outlooknya mungkin tahun ini kayak, how optimistic are you? Coba mulai dulu aja. Kalau ngeliat matriks sebagai warga negara Indonesia ya, and a macro perspektif ya, yes, bentar lagi kita bonus demografi, bentar lagi semua di umur produktif. Tapi umur produktif kalau nggak ada lapangan pekerjaan, pendidikan belum merata, akses inklusivitas terhadap misalnya finance udah mulai bagus gitu, terhadap infrastruktur, terhadap kalau ini semua nggak dipermasalahin, justru menurut gua bonus demografi itu beban demografi, and if we miss that, itu udah bukan nggak dapat kesempatan buat jadi negara maju, bahkan bisa decline karena pas umurnya udah tua warga kita udah kelewatan jendela, mereka nggak kerja, nggak bisa cari duit, nggak bisa apa gitu. Ya itu paling simpel lah, warga kalau mau punya duit nih, mereka butuh pekerjaan. Pekerjaannya dari mana? Right now, mau mancing FDI asing buat buka pabrik di sini, political instability, governmentnya kelihatan susah untuk berbisnis, jadi nggak ada investasi. Ya only cuma bisa lihat aja nanti bakal bagus atau enggak gitu. Jadi kayak gue belum ketemu optimism yang real secara objektif bahwa warga Indonesia tuh bakal lebih sejahtera in the next few years. Jadi lo pesimis lah, iya kan? Iya, pesimis realistis. What's the benefit of being pessimistic in your stance gitu? Dari quote, it's better to be a warrior in a garden than to be a gardener in a war. Jadi kalau orang overly optimistic dan gak ngeliat realita pada sebenarnya, ngerasa baik-baik aja. Jadi gak prepare something. Have you seen the Prime Minister Singapore pas kemarin Trump keluarin tarif? I think it's one of the golden standard. Dia
cepet kan, dia langsung bikin statement, the world is changing. Ya. Ini nggak baik-baik aja. Yeah. Dia presiden kayak level tinggi ngomong ke warganya, the world is changing, ini lagi tough. Kalian harus siap-siap. Tapi gitu. itu juga karena dia lagi mau election. Nah, ya Setelah itu dia langsung announce dia bakal ada election di Singapura. Iya, itu benar. Jadi dia mau burn the platform biar ada call to action untuk dia punya dia punya polling lah gitu intinya. Itu benar. Memang semua kalau disambungin ke politik pasti ada interest pribadinya. Tapi itu jadi kayak orang jadi tuh prepare. Jadi lu sangat prepared. Maksudnya prepare apa? Prepare. Misalnya kayak pas orang udah tahu kayak gini ya, mereka udah harus jauh lebih ketat with planning and budgeting, ya kan? Do not assume you're gonna have income yang berlebihan, gitu loh. Do not assume bahwa ada kepastian pekerjaan kalau misalnya you get laid off. Do not assume, karena assumption of something great, pas situasinya nggak baik-baik aja, itu yang bakal kill your financial planning. Karena mereka asumsi, fine-fine aja, udah gue spending, ya udah gue nggak perlu mikirin kerjaan, gue nggak perlu siapin side hustle, gue nggak perlu siapin apa gitu, karena lagi baik-baik aja. Mendingan see it as it is. The world is changing. Dan kalau kita nggak adaptasi dan ngelewatin, kan kalau misalnya gue benerin organisasi with the client gitu loh, doing organizational turnaround tuh ada satu fase yang penting banget before performing, yaitu storming. Harus hancur dulu. Kayak semua tim itu bakal ngerasain masa-masa susah dulu. Baru dari masa-masa susah itu kebangun culture yang baru yang bagus gitu. Tapi kalau mereka nggak siap sama masa-masa susahnya, ya bayangin yang di second, third tier cities yang nggak tahu apa-apa, tahu-tahu kayak iya ya kok nggak ada yang beli dagangan gue ya, kok gue nggak punya duit ya, tahu-tahu tanggungan masih ada, udah planning buat punya anak setiap tahun misalnya ada 5-6 anak, tanggungan makin banyak tapi dia nggak tahu what's going on, itu bahayanya gitu loh. Jadi makanya gue realistis lah, jangan pesimis lah. Tapi itu kan gue dari tadi gue nih 11. Ini kalau Feli yang baru merit nih, optimismenya atau pesimismenya seperti apa? Gue lumayan 50-50 ya, maksudnya gue nggak terlalu pesimis, gue juga nggak optimis, biasa-biasa aja sih sebenarnya, karena maksudnya gue tahu dan we've been through pandemic and several, maksudnya di 2015 juga not a good time ya, maksudnya in a not very good time, kita tahu bahwa itu cycles dan itu cuma roda yang lagi di bawah aja, dan nggak perlu terlalu bergumul lama ya di situ ya, karena tahu bahwa the time will comes and let's prepare for that, build something. When the time comes kita bisa rips gitu. Jadi menurut gue sih biasa-biasa aja sebenarnya, bukan optimis atau pesimis yang penting menurut gue, tapi kayak what we do in this current time gitu. Karena in current time pasti ada crisis, pasti ada opportunity juga, tapi kayak kita ngapain di sekarang gitu. Jadi that's something yang more interesting to me ya. I really like that a lot. 5 dari 10 berarti? 5 dari 10. 5 dari 10. 50 lah dari 100 kan, benchmarknya 100 nih. I really like what you say, karena I always tell my team juga, di semua siklus itu ada opportunity, yaitu adalah you need to know exactly what to do at the right time. Kita kalau melakukan hal-hal yang kita lakukan lagi pas market lagi bagus, pada masa di mana market lagi jelek, we will fail. But at the same time juga kalau kita terlalu konservatif lagi pas market lagi bagus, we will fail as well, karena mungkin itu spike cuma datang sekali dalam 5 tahun gitu. But I really like what you say, itu adalah you have to know what to do exactly at the right time. There's always opportunity gitu. Itu setuju. So you are also like 50-50 something? Enggak, sebenarnya ini spektrum karena I'm very optimistic. Justru sekarang beda optimistic. Berarti kan lumayan komplit ya. Iya, jadi I'm very optimistic about the state of the world in particular. Karena kenapa? Latar belakang gue sebenarnya sebagai ekonom, S1 gue ekonomi. Kalau kita lihat dalam equation di dunia ekonomi tentang pertumbuhan suatu negara atau suatu dunia, the only real sustainable growth adalah teknologi, innovation, ya. Dan sekarang is the best time in the whole world for you to be technologist. Karena ada advent of artificial intelligence, of AI, and it's gonna accelerate the increase in standard of living and quality of life in ways that kita masih belum mengerti sekarang. Having said that, who will reap the benefit of this growth? Tidak akan merata. Itu dia. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita memposisikan negara kita agar penduduk kita juga bisa ikut dalam improving ekonomi dunia, dan kedudukan negara kita juga bisa ikut
naik daun juga. Dan I think that kebanyakan orang bilang ini kita ada kesempatan 20 tahun ke depan 2045 Indonesia emas. In my opinion, the next 5 years is super important. It is. Kalau kita mengambil langkah yang salah dalam 5 tahun ke depan, we're not in a good position to win long term. Setuju. Jadi ya I say optimistic but cautiously optimistic untuk memastikan bahwa pertumbuhan dunia ini Indonesia juga bisa dapat kedapatan yang cukup besar gitu kira-kira. Maka gue ganti jawaban gue. Overly cautiously optimistic itu deh. Soalnya kalau gue di label pesimis jadi negatif kan. Gak apa-apa juga gitu. Tapi itu benar. Contohnya gini deh. Cara paling gampang buat gue jelasin ke orang tuh kayak gini. Di balik semua krisis kan selalu ada opportunity. Kayak kita lihat the Forbes 100 list sebelum revolusi digital informasi kan. Yeah. Those list itu orang-orang yang di infrastructure kayak oils dan lain-lain gitu kan. Tiba-tiba dalam hitungan cuma berapa tahun tiba-tiba sekarang tech gitu. Yes. Dan revolusi kan makin lama makin cepat ya, dari industri satu habis itu ke digital, habis itu ke AI. Itu tuh kalau ditarik chartnya itu bener-bener exponential banget. Yes. It's getting shorter and shorter, dan kayaknya AI ini salah satu yang bakal jadi puncaknya before AGI. Pas udah AGI and kita belum ready marketnya, itu udah menurut gue udah bisa jadi the end nih. Tapi setiap ada siklus perubahan yang drastis, selalu muncul raja-raja baru. Iya. Pertanyaannya siapa? Betul. Jadi kan lebih ke apa yang udah kita siapin untuk menjadi raja-raja baru. Terus kalau dilihat dari perspektif Indonesia, apa yang Indonesia punya untuk dia bisa jadi raja baru. Yes. Dan kalau analis kan bilangnya apa? Kita top 4 ya. 2050 tuh kita ekonomi keempat gitu kan. Itu harusnya berapa? 11.000, 13.000 GDP per kapita kalau nggak salah. Tapi kalau dilihat jangka pendeknya sekarang kan you have to do a lot of things rasa. Yes, Next exactly. 5 to 10 years itu, bahkan kalau kata-kata ex-ministers mereka bilang there is no room for mistake. There is no room to make the wrong decision. Semua harus do it right, atau kita kelihatan window ini kita nggak punya stance. Instead of jadi raja, kita jadi kacungnya raja gitu misalnya. Yeah. Nah itu yang bikin gue lebih cautious. I wanna put my faith in the government, karena mau nggak mau masa depan negara tuh dari yang mengaturnya. Yeah. Itu yang paling bikin gue pesimis gitu loh. And it's okay juga, lo nggak usah merasa itu tidak baik gitu. Ya udah, gue jadi pesimis lagi nih. Maksudnya karena ada orang-orang seperti dia, comes to your voices juga, orang jadi tahu bahwa dia harus fear, dia harus ada hope, harus pesimistik, harus. Jadi misalnya pemerataan informasinya jauh lebih merata thanks to your voices juga. So you should be proud of that. Generasinya juga udah makin parah kan. Yeah. Kayak people getting richer, poorer getting poorer. Terus aduh lupa deh, ada satu matrix yang very concerning buat gue juga. Tapi gue lupa. Nanti lanjut discussion lagi. Gue tanya nih Raymond, lu kan tadi kan mention tentang Forbes 100 ini richest in the world lah ya. Kira-kira dalam 20-30 tahun terakhir itu perubahannya cukup drastis ya pecking ordernya. Kalau gue tanya lu, nih buat pertanyaan buat kalian berdua, bisa tebak nggak kalau kita lihat top 100 richest di Indonesia Forbes dalam 20-30 tahun terakhir, kita kalau compare dari sebelumnya sampai sekarang, perubahannya seperti apa? Bisa guess gak kalian? Still the same, right? Masih sama, mungkin yang maju renewable kan berarti sekarang kan. Jadi 95% energy masih sama, mungkin generational perubahan atau ada sosok-sosok lain dalam grup yang sama. Energy lah, maksudnya atau energy and banking kan, basically those two. Dan orang-orangnya sama juga, grup-grupnya juga sama juga iya. gitu. Ada benang merahnya. Jadi maka dari itu Barito barulah. Yes, so I think that there are some that has done really really well, dan semoga ini harapannya gue adalah Indonesia dapat memberi kesempatan untuk anak muda Indonesia. Biar kedepannya kita bisa melihat bahwa inovasi-inovasi baru, renewables, EV opportunity or anything else, itu bisa digarap juga oleh sosok-sosok baru lah gitulah kira-kira. And I think that's what's needed biar kita bisa bertumbuh sebagai negara. Ini ease of doing business kan, and the infrastructure buat bikin anak-anak muda ini bisa gini kan. I mean looking at China, kayak mereka tahu perang ini tuh bakal didagang gitu loh. Mereka punya advanced manufacturing fund, government put a lot of money untuk kayak semua entrepreneur ngebangun manufacturingnya, walaupun very tightly control. Tapi setidaknya ada ekosistemnya kan. Sedangkan sekarang look at emerging markets yang bikin orang-orang kaya baru di Indonesia, renewable, EV dan lain-lain. If you trace most of that, itu pasti ada unsur politicization ya. Kayak lu mau masuk harus lewat orang tertentu. Oh harus ada komisarisnya ini, harus ada apa gitu. It's not true innovation. Itu innovation di handcuff sama keperluan politiknya mereka.
Hence, if you want the private sector, warga benar-benar bisa thrive dengan sendirinya kan, harus ada sedikit liberalismenya atau kayak terbukaan ya, dan kasih mereka enough support buat mereka bisa grow dengan sendirinya, atau pakai cara yang China gitu loh, government turun tangan tapi nggak berdasarkan politisasi gitu loh. Nah Indonesia tuh sekarang EV kayak itu, kayak most of the uprising EV startup sekarang kayaknya hampir semuanya ada susunan yang berhubungan dengan politik deh. Kayak pas dapat perizinannya, pas dapat apanya gitu. Most of the international clients yang gue punya pasti tahu brandnya, kena import quota, dipalak buat harus buka pabrik di Indonesia. Itu yang bikin pesimis sih. Nanti kalau misalnya Indonesia lepas deh, ya udah anggap pemerintah autopilot, let the private sector berinovasi dengan sendirinya. Yang penting disupport dah, jangan dijegal dah, jangan naikin cost terus, jangan kasih insentif apa. Your utopia will happen. Tapi karena sekarang the government is nggak clear, utopianya jadi susah, and timeline kita pendek. That's my biggest fear sekarang. Kalau pendapat Feli gimana nih, yang memang mau ke government school nih setelah ini? Oh iya benar. Oh iya cerita dong, MPA ya. Wow, put the pressure. Nggak, tapi ngomongin soal, maksudnya tadi menarik ya, nyambung kalian berdua kayak lo optimis, lo pesimis dengan your biggest fear gitu. Maksudnya let's talk more about Indonesia, kayak maksudnya apa yang paling kita takutkan dari ini. Maksudnya lu lihat apa yang kita punya sekarang tuh gimana sih kalau lu portray untuk 5 tahun ke depan, apakah 5 tahun ini kita bakal make it atau will break it gitu, dan apa yang harus kita lakuin tuh, maksudnya bukan kita lah ya, maksudnya probably government, apa yang harus dilakuin to make the next 5 years tuh the brightest for us gitu. Kalau lu bilang ease of doing business, kalau menurut gue I've been hearing a lot of things juga that governments start to do actually a right thing. Maksudnya yang kita tahu ini kan future government soalnya, jadi harus enggak juga, maksudnya kayak gue belum di government dan gue nggak punya insentif apa-apa untuk support atau hate the government juga. I'm just being objektif aja. Kayak gue mendengar, tapi gue maksudnya kan kita take time ya untuk tahu itu benar apa enggak. Dengan ada banyak kasus korupsi yang terbongkar sana sini, dan gue mendengar bahwa maksudnya mulai nih pemerintahan ini ayo balik, lu selama ini udah ambil duit dari negara, now it's time to do the right thing. Dan ada banyak asset managers di luar negeri yang bilang kayak the current president is moving too fast, cutting a lot of maksudnya hal-hal kayak gitu, dan bikin bingung. Menurut gue it's actually a good thing, tapi butuh waktu untuk lihat how it will sustainable dan maksudnya gimana ujungnya lah. Cuma menurut gue yang dibutuhin adalah lo butuh show bahwa this administration itu meritokrasi. Nah, kayak lo show dong bahwa maksudnya lo bukan hanya tempatin orang-orang politis, bukan hanya orang-orang yang old people in your administration in the spotlights gitu. Ketika kita lihat ada Stella Christie gitu ya, mungkin kita nggak terlalu tahu dia gitu, tapi kita nggak perlu tahu nih siapa orang-orang, kita nggak perlu orang-orang terkenal. Ketika itu yang lebih banyak yang kita butuhin. Benar. Dan ya butuh waktu untuk ini ya, proof dia track record-nya bagus atau enggak. Cuma maksudnya at least show dong bahwa ada lo orang-orang bener yang lo tempatin di tempat yang bener juga. Itu akan give us at least for me hope sih. Bahasa pendeknya intinya pemerintah tolong orang-orangnya yang becus dong. Tolong komunikasinya yang bagus dong, dan tunjukin kerjaan lo. Gitu kan basically. Mantap bos. Nah terus pertanyaan yang lebih penting lagi, gimana S2-nya? Belum dijawab. Gue setir ini anchor lagi nih. Pertanyaannya kan tadi what's your view as incoming student to government school kan? Oh iya benar. Oke, berarti tapi your plan masuk ke MPA ya? Masters of Public Affairs. Public Administration. Oke. Itu atas dasar apa? Kayak lu pengen, karena justru lu kesel banget sama government, kok kayaknya gak becus nih, kok kayak apa, terus jadi lu pengen belajar. Justru dia agak steer away from the conversation ya, Anderson ya gak sih? Nggak, tapi gue being short aja. Kayak angel and devil on your shoulders jadi sih. Lu kayak di tengah-tengah kejepit gitu ya soalnya. Ya gue short aja, kayak memang dari awal banget, dari SMA gue udah tahu gue maunya ke government. Cuma gue tahu dengan a lot of minorities I have in my life, agak susah ya kalau harus mendaki tangganya secara benar gitu. That's why gue ambil finance untuk added skill-nya, specific skill-nya. Barulah sekarang ketika I have time dan the money and whatever, gue akhirnya take government school.
bukan untuk kemudian pulang kemudian gue akan apply ke government atau something like that, tapi ketika the opportunity comes, I'm ready. Gue punya technical skill, gue juga punya maksudnya skill-skill yang melengkapinya lah. Being a public servant itu noble loh. Kayak analoginya dengan apapun yang kita punya sekarang, skill, resource dan lain-lain, we serve the public. Itu kan sebenarnya konsepnya being a public servant. Jadi pejabat tuh harusnya begitu kan. Tapi karena sekarang driven by greed, hutang balas budi, hutang politik, kayak dapat posisi ini kan selalu ada harganya. There's no single position in the government yang strategik yang nggak ada harganya. Pasti ada harganya. Either they owe someone, itu yang bikin jadi kayak meritocratic layer-nya hilang. Karena they know jabatan itu hadiah, bukan amanah. Itu kalau bahasa muslimnya. Siap, memang sangat konkret ya. Contohnya gini, you in the private sector, when you have a title, you're a C-level, founder, atau apapun itu first and foremost pertanggungjawaban. Betul. It's one of the biggest and heaviest responsibility. Sedangkan public sector sekarang jabatan adalah hadiah. A way buat supportersnya, dia give back ke supportersnya. Itu yang beda di Indonesia sekarang. Gue lupa tadi kita ngobrolin apa ya. How about you? Maksudnya gue steer back ya. Iya. Jadi menurut gue ini loh, yang make or break momennya di Indonesia dalam 5-10 tahun ke depan adalah if we move too slow justru. You know, the media talks a lot about cost and budget belakangan ini kan ya. Rame bantang budgetnya negara. But I think the biggest cost for us is opportunity cost. Karena ini tinggal 5 tahun ke depan, the world order is changing. Dan Trump is executing on his campaign promises, yaitu dia ingin merubah the whole world, not just the way that people trade, tapi the whole world economy juga. Karena sekali lagi, the big title of this whole story adalah the US versus China. Jadi Indonesia yang posisinya kita selama ini selalu adalah non-alliance ya, secara policy kita adalah non-alliance, netral. Bagaimana kita bukan hanya menjadi leader di Southeast Asia, tapi bagaimana kita juga bisa menjadi leader dalam this new economic order or the new economic way of doing things. Jadi sebenarnya pendapat gue adalah kita harus terburu-buru, as if our life depends on it. We have to move even faster than we are right now. That's my opinion. Itu benar. How for the government to move even faster? You have to put people with meritocracy into those layers. Itu caranya. Nah, itu di situ gue pesimis. Itu di situ gue. The best people, the smartest one, the most ambitious, dan yang paling noble nih. Kalau dia ditaruh in the system that is the government right now, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Honestly ya, karena in making decisions di government, the bureaucracy, walaupun bilangnya mau dipangkas-pangkas, mau di apa, tetap nggak lepas dari budaya Indonesia yaitu feodal. We still look up to our elders, walaupun seandainya you know you're smarter, you know you're faster, you know you can make better decisions, tapi respect of your elders atau bahasa politiknya kan patronage. Kalau itu namanya patron klien, karena dia udah ngasih kita jabatan, kita harus nurut walaupun mungkin keputusannya dia nggak benar. Itu tuh budaya yang terlalu kental. Dan what's worse about culture yang busuk menurut gue lebih parah daripada hukum yang tumpul. Karena culture is like the invisible law. You don't know you're doing something wrong. Jadi memang harus ada radical change sih. Itu yang kayak gue nggak ngelihat. Justru gue have high hopes in the private sector. Selama jangan diganggu-ganggu sama the government. Selama everyone got together like the investors, conglomerate groups dan lain-lain, pushing domestic investment, pushing apa. Gue malah ada hope-nya di sana gitu loh. Tapi harus ada yang koordinasi. Dan I don't think the government will be it gitu loh. Tapi sekarang nggak ada. Yang private yang ngumpulin semuanya di satu tempat itu nggak ada. Iya. Jadi ikut pesimis kan. Ikut berpikir lah kira-kira. Some food for thought lah. Iya. Ya, tapi your timeline berarti akhir tahun ini udah nggak di Indonesia. Kan gue juga S2-nya kan juga di Amerika, terus gue kembali lagi Indonesia. Sebenarnya lagi pas gue kembali tahun 2019, banyak orang juga bertanya, harusnya kenapa lu balik ke Indonesia, kenapa nggak di sini aja atau di sana aja. Sebenarnya ada banyak opportunity kan yang gue juga dapat di sana. Gue bilang justru salah kalau gue nggak balik gitu loh, karena opportunity terbesar adalah di Indonesia. Setuju. Sekali lagi opportunity berubah-ubah ya dengan
cycles yang terjadi gitu ya. Jadi ada apa opportunity yang ada. Pas waktu itu kan gue kembali karena gue lihat ada opportunity di dunia teknologi, dan khususnya gue kembali untuk ngebangun perusahaan ini gitu loh, karena gue lihat ada opportunity di fintech. Dan gue beruntung gitu lah. Gue dulu kan nggak mengerti tentang siklus, cuman gue beruntung bahwa the thesis was correct gitu loh kira-kira. Tapi gue sebenarnya sangat encourage banyak teman-teman gue yang mungkin dari negara-negara lain juga yang sekolah di institusi-institusi yang baik. Gue bilang, I very much encourage you to go back and contribute. Karena menurut gue, I agree with you. The noblest job is actually if you go to the public sector. Dan gue nggak kaget kalau gue mendengar banyak teman-teman dari kita atau yang udah berhubungan kita sebenarnya mau kontribusi. Mau kontribusi. We want. Mayoritas dari kita mau sebenarnya. Yes. Jadi in that way, I'm optimistic about very very long term karena 20 years from now we're gonna be off that age di mana ya politikus yang sekarang ada ya berhubungan itu. Cuman nih gue nggak mau tunggu 20 tahun, gue nggak mau tunggu 2045. Gue berharap dalam 5 tahun ke depan ini atau 10 tahun ke depan kita jangan opportunity cost ini kita biarkan begitu aja gitu. Iya, jangan leha-leha. Tapi let's talk about now sama outlooknya. Soalnya kan dari tadi obrolan kita menurut gue adalah obrolan yang privilege. Contoh, pas kita ngebahas tentang umur 25 punya tabungan 100 juta itu kan sempat ramai 2021 kan. Dan became the standard. Orang pengen ngejar itu, walaupun gak realistis. Kalau lu lihat rata-rata di seluruh Indonesia, mayoritas tuh gaji di umur 25 sampai 30 tuh cuma 2,7 juta per bulan. Itu kalau dirata-ratain. Gak realistik gitu loh. About people yang listening this, everything going on, oke nih amburadul. Tapi mereka cuma tahu mereka teri gitu. What should they do? Karena kan perubahannya banyak. Contoh with owning a house. Dulu itu kayak de factonya. Our parents bilang salah satu goal paling gedenya adalah when you own a house and have a family. Sekarang kayaknya it's a bit less realistic buat orang-orang ini untuk punya rumah dengan naikin harga rumah dan lain-lain. Apa bener nanti ekonomi we don't own anything? Itu kan narasi gede kan? Youth zaman sekarang nih. We will not own anything, rumah, mobil, dan lain-lain. Berarti kalau misalnya that's the case, itu bakal jadi status quo baru, then the whole financial strategy berubah dong. Kayak, nah buat orang-orang itu, di luar dari privilege, conversation, and access, what should they do? Jadi yang apartemennya rental sekarang atau baru beli? Sekarang rental, karena akan pergi kan. I see. Menurut gue sih maksudnya that idea ketika orang nggak usah beli rumah, nggak usah beli mobil segala macam, it's been there for quite some time dan it's getting real aja karena bukan karena mereka nggak mau kan, tapi kan karena mereka nggak ada uangnya gitu. So mungkin itu nggak pernah ada, gue nggak tahu sih, tapi mungkin itu nggak pernah atau susah banget untuk ada di dalam financial planning strateginya juga gitu karena it's a bit too aja. But I think there's the other thing juga yang menurut gue adalah kalau semua orang penduduk Indonesia ada tabungan 100 juta rupiah umur 25, inflasi juga akan otomatis naik and your value of 100 juta akan lebih rendah purchasing power dari sebelumnya. Jadi menurut gue yang lebih penting sekarang untuk kita adalah pemerataan ekonomi kita. Karena dalam 5-10 tahun ke depan gue percaya bahwa ekonomi Indonesia akan bertumbuh sangat agresif. 8% gue percaya sebetulnya. Sebenarnya bisa. Gue percaya. Kalau seluruh engine dari Indonesia punya private public sector mendorong kepada itu, gue percaya. Tapi pertanyaan gue adalah siapa yang akan benefit dari itu? Is it gonna be the top 100, Forbes 100 richest, atau kita bisa melakukan pemerataan ekonomi? Kalau ditanya upside yang paling gede kan second third tier cities. Kemarin gue sempet 2024 tuh baca banyak report gitu loh. Untuk hit 8% gimana? Yang paling realistis ya harusnya yang di bawah-bawah nih yang belum rata, second third tier city itu dihidupin, di urbanize, di jalanin ekonominya gitu kan. Yang benar kan kayak gitu, trickle down kan. Pakai uang dari? Ya harusnya. Ya, that's the question. Siapa yang menjalankan itu? Is it public or private yang melakukan itu? Udah pasti harus private. Karena public uangnya sangat terbatas gitu kan. Apalagi sekarang cut cost macam mana mau sampai 8% gitu kan. Maksudnya dengan efisiensi anggaran dan ngefek ke private sector juga kan. Nah, pas kita ngomong private sector pun, dan ketika lo ngomong lo pesimistik gitu kan, private sector harusnya prepare dan lebih menahan, maksudnya kayak siapa yang akan kemudian boost atau drive the consumption dan? Nah, itu dia. Kalau private kan cuma bisa expect 2 ya. DDI atau FDI.
domestic direct investment atau enggak foreign direct investment. Yang biasa terjadi kalau di kota-kota kecil yang belum diaktifasi adalah mereka buka pabrik di sana. Happens kan di Batam ada, gue tahu ada beberapa pabrik vape baru, pabrik EV di Subang, pabrik apa. Itu kan pelan-pelan naik tuh. Lapangan pekerjaan, mereka bisa kerja dan lain-lain. Tapi private sector pun harus dikasih kebebasan sama insentif untuk mereka ngelakuin itu. Nih kita pilih nih kota-kotanya yang mau diaktifasi nih. Taruh duit di sana, taruh duit di sana. Tapi asalkan government nggak nutup pintu. Mereka nggak nyusahin. Yang sering terjadi itu nyusahin. Either kayak jadi tukang palak lah, atau jadi premannya lah, harus lewat gua lah, dan lain-lain. Mereka jadi milih ke Vietnam. Ke Vietnam. Mendingan ke Vietnam kalau gitu. Tapi itu belum menjawab mayoritas kita, negara, masyarakat kita sekarang harus ngapain. Listening to this podcast, udah tahu nih everything. Satu pertanyaan dulu deh. They don't have money. Means-nya income dulu deh. What's your approach yang ngelihat di Indonesia sekarang nggak bisa create income? Menurut gua, at the lowest level of the socio-economic ladder, the government needs to do more to go and help them. Gitu. Helpnya bukan bansos tapi dia udah makan siang ini. Nah itu salah satu. Mungkin itu satu. Itu udah gitu. Mungkin itu satu cara yang dia bisa membantu. Tapi yang paling sustainable adalah lapangan kerja. Jobs. Iya. Jadi I think karena kalaupun private company ingin kontribusi, ini sebenarnya the only one that has that kind of distribution reach, capabilities, being able to raise bonds to finance the thing, has to have government involved. Government mesti merasa bahwa untuk mengurangi poverty atau extreme poverty is a main priority of the administration. Jobs berarti kan? Jobs. Di satu sisi sektor formal harus didorong government. Tapi kalau misalnya it's not happening nih, kelihatannya it's not happening in jangka waktu pendek. I think so ya. Misalnya dengan mereka cut cost gitu kan, jobs di bawah yang banyak cut gitu kan. Nah, actually. Terus solusinya apa? Kedua. Kalau menurut gue, kalau ngandalin pemerintah agak lama ya, dan it is just out of our control gitu loh. Jadi play with the variables in our equation aja sih menurut gue. Jadi instead of, sekarang agak susah ya kalau mau cari kerja di companies, mau ngarepin dengan government juga susah. Jadi we should find new jobs sih. Maksudnya gue nggak tahu ini relevan untuk berapa banyak orang. Tapi gue pernah jadi kayak ngobrol-ngobrol sama ini ibu-ibu nih, dan ibu-ibu tuh nggak banyak followersnya. Tapi dia datang nih ke ada satu e-commerce gede gitu, dia ada program affiliate. Gitu. Ibu-ibu nih datang nih dan dia nggak banyak followers, tapi dia komplain kayak, aduh hari ini lagi susah nih, komisi affiliate-nya cuma 25 juta sehari gitu. Kaget. Benar. 25 juta sehari tuh susah. Ibu-ibu ini. Oke. Gue juga nggak tahu dia cari affiliate ini dari ibu-ibu mana gitu ya. Tapi dia looks like ibu-ibu biasa aja dan followersnya nggak banyak. Dia gitu. 4 hari udah 100 juta. Dan itu lagi susah, Anderson. Wow. Iya, jadi kayak let's explore new jobs yang maksudnya selama ini nggak familiar dan lo nggak pernah dengar dari orang-orang sebelumnya aja. Ini ceritanya ibu-ibu affiliate komisi dari Shopee, ya soal e-commerce gitu. Dan TikTok kan juga ada kan, Tokopedia juga ada gitu. It's just you don't have to sell products. Misalnya you don't have the products, you just sell and get commissions. Yang penting lo punya market untuk lo sell gitu. Dan ya lumayan ya. Mungkin cerita ibu-ibu 25 juta sehari ini 25 million. Tapi itu pasti satu misalnya one off lah ya. Iya. 1 in a million gitu. Tapi ya gue ngobrol sama teman-teman dan gue coba sendiri juga, ya not bad gitu, kayak you can gain extra 10 to 50 million a month, which is not bad. Berarti kuncinya ya informal sector ini kan, kayak creating your own job, finding your own opportunity, yang menurut gue 80% lah itu revolve around digital skills, ya kan? Pasti hubungan digital sama informal job itu melekat banget gitu kan. You have to add some digital in your harus jobs, ada, gitu. Atau lu misalnya dia freelance, misalnya kalau dia bisa ngedit, bisa desain segala macam, you access to global market. Gimana caranya lu dapat kliennya dari luar, karena kita punya skill, maksudnya for some levels tuh not that bad. Gitu. Maksudnya kita bisa compete lah, dan harga kita juga nggak mahal-mahal banget gitu kan, compared to the global prices gitu loh. Ini ada solution yang cukup solid nggak? Nah, ini kan ada 10 juta lebih pengangguran kan kalau salah.
cukup solid nggak solusi itu? Ya udah belajar digital skill, cari klien di luar. Kalau akademik kan vokasional, misalnya kerja di sini kirim keluar, tapi kalau digital kan kerjanya di sini, kerjanya di luar, kliennya di luar gitu kan. Gue merasa sih akan ada persentase dari mereka yang sanggup melakukan hal itu, karena kan ini kan nggak semua orang bisa. Pertama dia harus dapat akses ke infrastruktur yang dia bisa belajar hal-hal seperti ini. Tapi yang kedua kan juga ya kita juga mesti protect yang paling vulnerable ya, yang mungkin yang lahir dengan suatu situasi yang bukan salah dia sendiri gitu ya. Benar. So I think again I actually really think the most scalable way adalah government gitu. Ya memang betul kita kalau nunggu government sampai kapan gitu. Tapi betul-betul satu-satu cara di seluruh negara yang bisa secara scalable mengurangi poverty-nya suatu negara itu mesti dari government. Dan mungkin nggak selalu harus dari bansos atau lain-lain. Tapi kan juga bisa tadi you say vocational school. Bisa dari education. Giving access to education, mungkin dia bisa melalui satu path di mana dia langsung belajar real world skills yang dia bisa implementasi langsung, atau ada public private partnership misalnya dari negara lain dia set up manufacturing di Indonesia, oke, boleh, tapi you harus bangun suatu sekolah juga lah biar orang-orang yang mau jadi pegawai bisa melalui beberapa step dan langsung you hire after that gitu. So I think in the end of the day, government needs to support gitu. Kalau ini kan optimism dengan ada peluangnya. Dengan syarat government ayolah gitu. But I don't know how deep you're in. Kalau gue di tahun lalu sama tahun lalunya lagi itu quite involved. Walaupun nggak banyak tahu. Bilangnya shadow team lah atau apalah. Tapi few projects working with the government is very stressful buat gue. Like, very 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 stressful. Hal paling kecil misalnya kayak decision making and making something, lu ngebuat project sesuatu kan to create value, you present berdasarkan substance-nya. Gue mulai realize hampir dari semua yang gue lakuin, yang penting ini bagus buat jadi cerita aja, yang penting ini kayak gini, yang penting ini kayak gini. Very stressful. Kita yang udah biasa di private sector working with directors, CEOs, investors, clear, get things done. Tapi mereka pas gue involved tahun lalu tuh kayak baru dari sana my optimism turun. Back then I was really optimistic. I know things is gonna get shit gitu loh. I know ekonomi itu bakal gila gitu loh. Tapi at least waktu itu kelihatan, mungkin karena gue belum masuk ya, the government can do it gitu loh. Mereka bisa ada opsi ini, mereka bisa ambil gitu loh. Nah, pesimismnya mulai dari sana gitu loh. Apa yang menurut lu pemerintah bisa melakukan gitu loh untuk mengencourage anak muda yang seumuran kita yang memang ingin berkontribusi untuk bisa energize lagi loh gitu, karena kan kita akan menjadi generasi yang penting nih kalau dibilang 2045 generasi emas ya kita itu generasinya sebetulnya kalau dihitung-hitung. Menurut gue sih kalau yang paling deket ya just show support to who's doing some di private sector yang punya impact positif. Udah jangan ganggu, jangan ditawarin staff sus. Jangan ditawarin apa. Misalnya gini, ini staff sus ke depannya nih. Soalnya staff sus pun ada syaratnya. And I've talked with a lot of my friends yang terima staff sus ya. 3 out of 5 itu out of threat. They have to accept it. Dan harus apa? Ada threat. Ada unsur itunya. Gitu loh. Jadi kan misalnya gini, kenapa kita mulai bikin konten kayak I remember pas ngomong sama Fel itu di awal, karena financial inclusion. Doing something with social media buat ngajarin orang finance biar mereka gak kejebak dan lain-lain. Same thing with me waktu itu gue entrepreneurship, suka ekonomi ke politik dan lain-lain, thinking critically. Paling simpelnya ya udah let them do their thing. You assess they're doing something positive, kasih insentif, kasih bantuin, udah jadi lakuin apa-apa gitu. Tapi kan sekarang nggak ada kayak gitu. Sekarang kan strateginya harus kayak grab everyone. Kalau bisa mereka jadi kayak apa ya namanya, mau bilang kacung tapi ya nggak support buat nge-support rakyat, tapi buat nge-support mereka gitu. Beda approach-nya. Karena posisinya cuma ditaruh di staff sus atau misalnya kayak level-level yang nggak bisa take a big decision making. Dan negara-negara lain kan ngambil playbook itu. Pokoknya pas mereka tahu a few dari private sectors-nya doing well, disupport aja. Udah diemin. Jangan usah tarik ke government gitu. Nggak usah dipolitisasi, nggak usah diapa gitu-gitu kan. Tapi a lot of your optimism berarti out of the expectation of government doing something. Yeah, so I think they will do something gitu in the end of the day. Karena suara rakyat di Indonesia ini sangat dihargai. Ya walaupun kalian bisa bilang oke, kita perlu ini perlu itu baru didengar, tapi at least kita didengar.
Kita kalau lihat tetangga-tetangga kita lain di Asia Tenggara, lu mau bersuara seberapa keras pun nggak didengar. Emang iya, compare to Indonesia? Yes. Karena kita ada history that the people make changes in government. Kita ada history itu yang kita bisa ingat ya, in our lifetimes bahkan ya. Jadi gue bisa bilang ya mungkin all this feedback itu penting kita harus sampaikan gitu. But I believe that it will hit the right ears dan akan ada perubahan yang terjadi sehingga bisa lebih baik lagi gitu. That's my belief. Mungkin kalau di luar negeri yang main netizennya nggak terlalu heboh berarti kali ya. Kalau netizen kita kan heboh ya. Iya. Dan kita juga cukup, we're a very social, makanya I actually big fan of what you guys are doing karena we're a very social country kan. Kalau dilihat dari semua statistics dari X, Twitter, atau Instagram, atau Facebook, atau WhatsApp, kita kan selalu di peringkat 3, top 3, top 4 di dunia kan setiap kali penggunanya. Jadi what you guys are doing adalah you guys are cutting the middleman dan edukasi langsung aja dari your voice ke the the people, the audience gitu loh. Setuju. Iya. So let's say kalau we summarize everything for the average Joe and Jane di Indonesia lah, orang-orang biasa, normis lah. Sekarang mereka harus ngapain? What do you think they should do? Mereka udah kebangun nih urgency, they understand the context, ini siklus dan ini semua lagi berubah. Bakal ada raja baru. What should they do sekarang? Yeah. It's a very difficult question karena jangka pendeknya adalah you should invest in the new skill sets yang kita tahu akan menjadi skill sets yang valuable ke depannya. Tadi si Feli udah bilang kan mungkin jadi afiliasi itu kan jadi mengerti sedikit about the economics of e-commerce ya. Tapi itu kan udah lama gitu. Ya kan that's been going on already di 5 tahun terakhir. Nah, ke depannya pertanyaan adalah what can you do in social media? What can you do with AI teknologi ya? Sekarang tim marketing kita juga semua udah pakai AI untuk generate dia punya konten gitu loh. Jadi apa yang bisa dilakukan kalau kita kombinasi antara pengertian gimana cara pakai AI dengan kita bisa jadi freelancer untuk company-company di dunia. So the short answer is digital invest skills in yourself gitu loh. Invest in yourself. Digital skill udah bukan jadi udah jadi necessity. Learning AI itu in my opinion necessity. Atau enggak lu bakal benar-benar ketinggalan gitu. Oke, your tip. Oh, lu udah jawabannya tadi. Kan gue jadi moderator. Kenapa terbalik? Tapi gue setuju kayak digital skill itu udah mandatory sekarang. Kayak people need, mau kerjaannya apapun pun, sebagai buruh pun apa, dia need to understand social media, they need to have digital skill. Menurut gue itu udah wajib. Jadi buat yang nonton nih, kalian di privilege one untuk yang di podcast ini belajar digital skill. Kayak itu satu. Sebenarnya gue lumayan setuju aja sih sama kalian. Cuma maksudnya gue lumayan mengerti bahwa nggak semua orang kayak kalian kan invest in social media, invest in digital skills kan. Berarti invest tuh at least lu harus ada uangnya kan. Maksudnya atau lu belajar di internet segala macam, lu harus punya waktunya untuk dan waktu itu kan untuk masyarakat menengah atau menengah ke bawah. Waktu itu lu tukar sama uang gitu kan. Waktu adalah uang buat mereka gitu. Jadi not everyone have that privilege untuk bisa invest right away in digital or social media skills gitu. Mungkin mereka masih struggling untuk find their money to day by day gitu. Jadi definitely if you have time, boring mau ngapain atau sekarang lagi pengangguran tapi punya backup dari keluarga, definitely invest in social media atau digital skills gitu. Cuma kalau misalnya you don't have that privilege, definitely you have to look for your own jobs gitu. I think start untuk rely too much on government atau on companies. Tapi you take care of yourself lah. Gimana caranya cari kerjaan sendiri, maksudnya self-employed, cari klien di luar, cari pekerjaan-pekerjaan baru, dan when you have money, I think the right investment adalah invest in yourself, improve your skills, yang kemudian bakal improve your values gitu. Karena sekarang mungkin financial markets juga banyak uncertainty juga ya. Gitu. So yang paling penting invest ke diri lo sendiri dulu aja. Oke, make sure you're prep dari segi skill. Kalau ada opportunity bisa ngambil itu. Kalau bisa create your own opportunity. Nah, financial strategy. Ini soalnya ada polarizing opposite. I'm the type yang kalau dunia lagi nggak baik-baik aja, kayak gue agresif banget.
Kalau gue tipe kayak gitu. Lu jadi private investment dong, tapi sekarang lu bilang. Bener, it's way riskier daripada public investments, I think ya. Public kan udah regulated, Ada udah bisa liquidity dianalisa risk dan ya. private gitu misalnya, bisnisnya bagus dan lain-lain, tiba-tiba foundernya cerai sama istrinya, bisnisnya anjlok, itu kan so much more variables gitu kan. Justru makanya gue ngerasa this year is good for me. Iya. Karena opportunity jadi banyak gitu loh. Tapi it's way more aggressive dibanding yang sebelumnya gue bener-bener kesebar di reksadana, gue ada di emas, saham US ada, di saham Indo ada gitu loh. Sekarang gue banyak tarik-tarik terus doing private investments gitu. Iya. Apa menurut gue sih gini sih, kalau lu udah sangat yakin dengan suatu hal, go and bet 100% of your 90% of your farm on that thing gitu. Kalau buat gue adalah membangun perusahaan ini. And for you mungkin adalah apa yang lu lagi lakukan sekarang. And for you right now maybe it's going to school kan. Jadi because you're investing 100% of your time on that over the next 2 years kan. Jadi I think heavy concentrated bets on things yang controllable untuk kita dan yang kita ada high conviction, I think is good if you have the high conviction bet gitu. High conviction tapi harus disediain bumpernya nggak? Kayak mungkin kalau buat kita high conviction, seandainya convictionnya pun gagal, 0.1% gagal, kita masih bisa hidup gitu. Tapi buat mayoritas orang kan mereka masih ada bumpernya dulu kan. Makanya ngerti sih, kayak di market bawah tuh mereka way more risk averse than we are gitu loh. Harus ada siapin bumpernya dulu kan. Tapi orang-orang yang risk averse di situasi kayak gini yang malah nggak grab opportunity. Nah itu dilemanya. Apa masalah? Jadi raja-raja baru ini harus hoki-hokian timing. Basically orang yang udah bangun bumpernya bisa concentrated bet nih, dia yang bakal menang. Tapi kalau yang mulainya sekarang udah amburadul nih, sekarang mulainya dari nol, tetap harus ada 1-2 tahun ngebangun fondasi bumpernya dulu dong. Harus. Gak semua orang mendapat kesempatan. Karena gue bilang kita semua beruntung di sini. Karena kenapa? Kita bisa bilang kita pinter, kita bisa timing, tapi sebenarnya no one can time anything, honestly. Jadi kita semua sebenarnya beruntung gitu. Tapi if you're not in that position, you have to build it up. Some people 1 tahun, some people 5 tahun, some people 10 tahun. Ya udah gitu. Dan opportunity bakal selalu ada. Yes. Ya. Karena ketika lu bilang raja-raja baru kan bukan orang yang kemudian baru lulus dan mereka kemudian dari daerah kemudian dia akan jadi raja baru di 5 tahun ke depan gitu kan. Maksudnya kan kita semua juga berproses ya, kayak bayi juga harus ngerangkak dulu baru bisa berjalan dan kemudian berlari gitu kan. Jadi ketika lo bilang high conviction bet, you have to go 100% when you have high conviction bet. Menurut gue nggak hanya high conviction bet yang menjadi variabelnya, lo juga harus udah. Kita at least semua kan udah financially secured kan. Makanya kita bisa melakukan itu. Dan buat orang-orang yang baru memulai, bahkan mungkin utangnya masih banyak, cash flow-nya masih negatif, I don't think next step-nya mereka adalah punya high conviction bet and bet 100%. Menurut gue itu terlalu careless aja sih. Berarti build defense-nya dulu kalau lo. Udah pasti dia harus, kalau misalnya dia dari nol atau baru mulai banget, your aim adalah at least financially secure dulu. Baru kemudian lo next-nya baru financially independent untuk bisa put concentrated asset gitu. So I agree with you. Kalau yang di bet adalah financial. You can always do a high concentration bet of your time. Jadi there's some skill sets that you really believe in. Misalnya sekarang AI. The other day gue dengar ada orang yang dia punya side hustle begini. Dia ambil podcast seperti ini. Mungkin kalian punya podcast. Dia masukin ke AI system terus dia langsung klip terus dia pakai terus dia pakai apa namanya referral code gitu. Wah, he's making a lot of money gitu. A lot of money. Gue tahu. Gitu. So I think high concentration can also be your talents atau your time atau your care gitu. Iya. Justru itu yang mungkin jauh lebih penting ya. Menurut lo kalau orang nonton dari awal sampai akhir podcast ini, majority orang itu bakal ngerasa mereka optimistic to grab the opportunity apa preparing defense karena mereka pesimis? Kalau menurut gue apapun itu, as long as mereka bisa oke, gue optimistik, oke, gue lebih pesimis, itu bagus. Kalau mereka bingung, itu yang gue lebih agak takut ya. Jangan sampai mereka bingung, tapi mereka bisa take a stance, apapun itu, nggak masalah. Yang penting what they do next aja. Yang penting step 1 jangan ignorant saja. Sekarang harus nonton maksudnya. Iya benar, mau harus nonton. Dan jangan lupa download Ajaib. Wah, thank you. Oke kan. Oh, udah dinain. Temen gue mau tanya dong, lu lebih experience lu sebagai investor, baik pun di public markets atau private markets, sama your experience building companies, jadi founder. Ini udah beberapa kali kan lu ngebangun perusahaan gitu. Yang mana ya lu lebih enjoy? Jujur gue lebih enjoy
kalau gue lebih bisa operational. Contoh misalnya doing company analysis. Kalau di proses investment kan kita ada due diligence, operationalnya, commercialnya. Ya. Kalau working with businesses itu yang paling interesting for me adalah working with the people. Karena kalau semuanya berdasarkan angka, terus kita bikin keputusan berdasarkan angka, I don't know why gue nggak ngerasa fulfilled gitu loh. Karena the reason why I started this, kayak kenapa gue ngelakuin all this di social media dan lain-lain, karena I wanna impact people. Not a matter of just getting financial return of a bet I make gitu loh. Jadi pas mulai masuk ke private investments, pas setiap ngobrol sama foundernya, ngomong sama orang tuanya in some cases, karena mereka nggak yakin nih kalau di invest atau ada partner baru bakal aman ke depannya, itu lebih fulfilling. Jadi maybe I'm at the stage sekarang ROI itu bukan priority number one, tapi doing something ya buat gue fulfilling. Jadi makanya I like private investments better daripada public, karena ada human relationship-nya. You know that's rare, right? Jadi kalau di Indonesia kebanyakan investor itu non-operator investor. Benar. Jadi yang sebelumnya nggak pernah ngebangun perusahaan, nggak pernah ngebangun apapun, nggak pernah create value, dan dia langsung terjun bebas ke dalam dunia investments, di mana semuanya adalah angka, statistik, gitu loh. Dan cerita. Soalnya tapi itu kan basically the downfall of the VC industry itu basically kan gara-gara itu ya. Menurut gua, they are not operational enough to understand what's going on dari investmentsnya mereka, dan treat private investment tuh kayak public investment. Ya udah analisa aja, lihat laporan keuangan dan lain-lain. It's unique pas kita tahu banyak human elements-nya in business. That's right. Gue lebih suka di sana sih. Dan kita sebelum ke sini kita ngobrol kan, sebenarnya yang paling sulit dalam company building process, I don't know if you agree, adalah people. Oh, it's the hardest. For sure. Right. How many people does your companies employ now? On a group, core timnya di bawah 10 employee. 10, oke. Tapi dari tadi kan bilang ada 6 perusahaan. Yeah. Itu berapa banyak itu agregatnya? Belum 100. Nggak nyampe 100. Oke. Belum. They say 100 is when you transition. Nah, itu setuju. Dari family ke village. Wah. Nah, itu cara manajemennya harus berubah sangat drastis. Dan itu transisi yang banyak orang nggak bisa crossover. Kita ngikutin Spotify's model yang tribe leaders dan lain-lain. Jadi kayak dari awal gue udah design to be segregated enough, dan gue nggak pusing kalau misalnya udah punya banyak. Jadi ada layer-layernya gitu. Mau nggak mau sih with more team udah pasti ada more bureaucratic layernya itu. Karena what gets us here won't get us there gitu ya. Maksudnya yang kita lakuin selama ini untuk kemudian next leap-nya lagi pasti harus beda kan. Gue ingat tuh waktu itu kita chaos-nya banget di ternak uang pas kita 20 ke 100 karyawan dengan OPEX di atas 1M. Itu utter chaos. Timnya banyak, timnya keren, setiap town hall tuh kayak update gitu, tapi we're not focused doing something gitu loh. Waktu itu chaos banget gue ingat. Jangka waktu berapa lama itu dari 2 ke 100? Months kayaknya kan. Hah? Wow. Dari 20 ke 100. Dari 20 ke 100 itu berapa jangka waktunya? Pas habis terima investment kita langsung mungkin 2-3 months ya. Iya, kenceng. Belum lagi tim di India yang kita hire. Yang lo hire, yang kita hire benar yang kita hire. Kita lah, kita dong. Siap, benar. Do you miss the people management aspect of it, atau you're actually happy bahwa you don't need to manage people anymore? Actually lumayan drastis ya. Kalau gue kan kayak dari satu kolam nyemplung ke kolam yang lain, sama gitu operating business. Kalau you kan lebih ini kan lebih fokus ke yourself terkait. Iya, lebih ini ya. Lebih tenang. Lebih tenang sih hidupnya. Cuma gue tahu bahwa itu adalah skill yang penting, dan probably I'll need to do that again one day in the future gitu. Jadi Tapi you enjoy the people building process, karena ada beberapa founder yang nggak suka. Sampai sekarang pun mereka masih nggak suka. Jadi mereka hire CHRO yang baik atau dicari co-founder yang benar-benar bisa complementary. I enjoy kalau misalnya itu a small group of people gitu ya. Kalau misalnya udah sampai harus handle, itu kan lumayan rame ya yang harus dihandle lebih dari 10, itu sih pusing sekali sih, dan mungkin nggak maksimal juga ya. Kita juga nggak jadi fokus on every people punya growth, tapi malah kayak udah number centric gitu. Aku juga masih ingat di perusahaan kita tuh lagi pas transisi dari 50 orang ke 100 orang tuh
transisi yang gue sangat ingat karena that's when I know everybody's name and their families. I know you by your name, but I haven't put the name to the face yet gitu. Yeah, that's nice. And tapi sekali lagi kayaknya di Indonesia untuk ngebangun perusahaan yang paling sulit adalah people building gitu. Recruiting, retaining, building a group dan lain-lain gitu. Lu kalau ambil dari India pun kan juga mesti assimilation, mereka mesti bisa serak sama satu sama lain gitu. Benar. Paling susah itu. Karena dari awal tuh ya ini the Dutch disease lah with Indonesia yang kaya sama sumber daya alam. Pembangunan SDM has not been a focus as much as we wanted. Contohnya pas Singapura yang have zero SDA basically. Yeah. They know they have to all in the SDM dan jadilah Singapura yang sekarang gitu loh. That's what I think. I think that there's a burning platform gitu kalau di Singapura. Kalau dia nggak invest dalam SDM dia nggak bisa survive. Karena dia surrounded by giants gitu loh. Di Indonesia, Malaysia dan lain-lain gitu. Hence the Dutch disease, maksudnya karena kita kaya, kita jadi neglect what matters the most, which is the people. That's what I'm saying. Kita ada kesempatan 5 tahun ke depan. That is the opportunity cost. Kita harus burn the platform. Bilang ini penting gitu loh. Kita nggak bisa menunggu segitu lamanya gitu loh. Dan gue yakin kalau ada urgency seperti itu, yang mungkin ya yang kontribut ke urgency ya kalian seperti inilah gitu loh. Sosok-sosok muda yang bersuara, yang juga mengedukasi masyarakat. Then it will get the ball rolling gitu loh. Ya, urgency harus level emotional. Emotions cuma 2 yang bisa dimainin, fear atau nggak hope. Yang paling kuat tuh fear, mau nggak mau, karena itu udah ancestral kan ya, itu udah amigdala kita udah nggak bisa kontrol itu. Tapi fear itu yang bisa bikin orang keluar do impossible things, the want to survive dan gitu. Terus yang satu sisi lagi hope. Jadi kelihatannya kalau sekarang gue di Indonesia, gue ngelihat marketnya tuh nggak bisa thrive on hope, not yet gitu loh. Karena justru dikasih hope orang malah kelepasan, mana mereka ngerasa oh bakal bagus ya deh, bisa nanti deh. It's lebih bisa create urgency kalau misalnya we do fear based. Tapi ujung-ujungnya apa yang ada dari both fear and hope itu information. So, number one, at least gimana cara kita bikin semua warga Indonesia tuh inform about what's happening, real as it is. Paling kalau gue balut pakai fear dikit, biar orang ada urgensinya. Karena penting biar orang bisa ya watch on you kan dan hear what you say. I think the fear is useful for call to action. Tapi mungkin hope juga penting karena resilience juga penting untuk kita. Itu benar. Jadi jangan kita ketakutan terus kita udah dah pasrah gitu loh. Biarkan aja apa yang terjadi sama pemerintah, yang terjadi di eselon-eselon atas terserah gitu. Tapi mesti ada hope juga bahwa bisa ada suatu terobosan yang baik gitu loh. Ya hope-nya itu. my plan, hope-nya itu dunia lagi berubah, bakal ada raja barunya kalian bukan. Soalnya kesempatan ini tuh doesn't happen. Ini nggak sering terjadi loh. 80 sampai 100 tahun sekali dunia tuh changing world order kayak gini. Europe to America, America to most probably China. Kalau gue sih China udah pasti menang. During that phase transition, di situ yang baru opportunity itu paling banyak. Kan pendulum supply demand itu berubah banget pas itu. Menurut lu India gimana opportunity ya? Ini kan kita bicara tentang China versus the US the whole time. What do you think of India? Cuma consumption sih menurut gue. Dia bakal kuat karena consumption sih. Basically populasi gede dan dia bisa nyerap semua investment luar untuk lapangan kerja di sana, tapi they're not strategic enough at least di geopolitics ya untuk mereka bisa pegang kontrol. Maybe in the next 80 to 100 years, maybe the next thing is the next cycle. The next China probably is. Di sini dua ini udah terlalu bagong sih. Interesting. Udah diminta ditutup apa? Mungkin kita end, kita bicara satu hal yang we are afraid of and that we're hopeful of lah. Kita let's close it that way. Coba. What are you fear about? What are you hopeful about? Yang fear paling mudah kan? Ya, gue lagi mikirin hope ini. Dia fear pilih yang mana? Fear-nya will take more time than we should, aka government. Kalau mereka mau do everything right, harus ada reformasi keras, dan apakah time-nya itu mumpuni atau enggak. Itu satu fear-nya. Hope-nya, kita berada di timeline yang pas Indonesia bilang 2045, China juga kalau nggak salah 100 tahun merdeka itu berapa, 2050 gitu. Pas mereka bikin plan Made in China 2025 itu kan. Jadi semuanya tuh kayak timeline-nya tuh, the stars are aligned buat millennial and Gen Z untuk jadi masa depan ekonomi nih. A matter of millennial sama Gen Z yang mana nih? So people should know the opportunity right now
itu mungkin lebih gede dibanding parents kita pas mereka mau coba ngerintis sesuatu. Pas perubahannya sederas itu, pas AI mulai masuk. The Great Wealth Transfer, bakal banyak generasi muda sekarang yang punya unlimited money. Dan mereka cara mereka distribute money juga bakal beda dibanding boomers gitu loh. Jadi karena opportunity-nya lagi gede banget, that's my hope. Orang bisa catch up fast enough. Dan ini jadi gap-nya kita buat actually Indonesia jadi 4 di dunia. Jadi sekarang gue pengennya orang-orang yang di sekolah di Indonesia tuh, kalau ditanya mimpinya apa? Pasti mereka lokal. 99% jawabannya lokal. Gue pengen jadi mentok-mentok nomor 1 di Indonesia. Kalau di China, di sekolah, pasti tanya mimpinya apa nomor 1 di dunia. Jadi pas mereka udah mindset shift-nya, karena tahu ada opportunity itu hope-nya. Ya hopefully aja government bisa facilitate. Ya, fear itu tuh harus government buktiin bisa. Gitu kalau gue. That's good. Ini tuh fear sama hope. Pribadi boleh. Pribadi boleh, tenang. Oh, bagaimana nih maksudnya nih? Kritik pemerintah. Enggak, kalau gue lumayan mirip sama Raymond. Hope-nya, I'm really thankful bahwa orang sekarang lebih care sih. Dengan semua informasi, dengan apa yang terjadi di luar diri mereka. Gitu. Kayaknya, ya thanks to a lot of channels, terus a lot of platforms, dan a lot of people yang bisa voice it out relevantly juga. Gitu. Jadi, thank God you guys care about this. Tapi fear-nya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang care ini selanjutnya gitu. Kalau kemudian kita cuma ngandelin orang lain, entah itu pemerintah, entah itu kayak companies, entah itu keluarga kita, pokoknya ngandelin orang di luar diri kita yang actually out of our control ya. Itu agak susah dan agak lama sih. Jadi hopefully maksudnya dengan kita tahu informasi ini, dengan kita care, let's do something yang within ourselves, yang kita sendiri bisa kontrol gitu, dan kita bisa lakuin sendiri itu sih. Fear-nya? Itu fear-nya, bahwa orang terlalu bergantung ke orang. Iya, gantungnya sama ya variabel yang out of their control. Itu bakal not taking action, itu fear-nya. Iya, for themselves. Oke. That's really nice. Buat gue ya fear-nya adalah akan ada perubahan ekonomi dunia. Kita pastikan bahwa ada pemerataan ekonomi secara global ya. Jadi bukan hanya ke Indonesia, tapi gue juga berharap kepada emerging markets lain juga bisa poverty dunia bisa berkurang dengan drastis lah, itu harapannya gue. Tapi gue juga fearful di Indonesia pun perkembangan ekonominya juga gue berharap bisa merata juga gitu. Jadi jangan cuma di Tier 1 cities, bisa di luar Jabodetabek, dan daerah-daerah juga bisa diangkat secara lokal ekonominya mereka juga. Yang gue hopeful sih sebenarnya gue melihat bahwa teman-teman seperti kalian, seumuran kita, ini more so than not mereka bukannya hanya more information, tapi mereka peduli banget sama negara kita. Mereka peduli banget dengan saling membantu, bukan hanya untuk personal enrichment gitu. Dan jadi gue juga hopeful mendengar suara-suara atau voice orang lain yang bisa share the message lah kepada penduduk kita yang sekarang udah 270 juta ya. Ada yang bilang 280 juta kalau dihitung, dia bilang ini kan luar biasa reach-nya. Do you make talking head content atau tim marketing gimana? Bapak Anderson ini ada bikin YouTube-nya sendiri nggak? Nggak ada. Belum. Wakil presiden aja udah bikin loh sekarang loh. Setuju nggak? I think he should spend more time making YouTube videos. Justru gue pertama kali podcast ini sama Feli beberapa bulan yang lalu. Sekarang trennya loh kayak who's the Nothing CEO Carl Peng ya? Apa dia? The Nothing Phone, tau gak? Nggak tahu apa itu. Oh, Nothing Phone. Oh, oke. Dia CEO-nya viral banget on YouTube, dan itu unik sih. Sekarang kan kayak brands need personality that humanizes the brand. And I think ngobrol sekilas gini nih nggak ada kaku-kakunya sama sekali. Mungkin karena masih muda juga. And if more people like Anderson lebih banyak speak up juga, lebih banyak edukasi, it helps a lot juga. Ya, jadi I hope lebih banyak orang lagi, bukan hanya gua dan kita berdua, tapi semua orang juga bisa bersuara. Thank you so much, I really appreciate it. Thank you so much Bro Raymond udah hadir di sini, join kita, dan juga Feli. Thank you so much untuk make a stop here sebelum berpergian. I think we really enjoy the conversation. I really enjoy the conversation, dan teman-teman yang mendengarkan dari awal sampai akhir
Terima kasih udah join kita. Semoga bisa bermanfaat ya. At least memberikan perspektif-perspektif baru. Sampai jumpa dalam Ajaib Cuan Talk special series berikutnya. Terima kasih. Thank you, bye-bye. Jangan lupa download Ajaib. Ajaib semua bisa.